Kembali bersama saya di Blora This Week. Bersama saya Urip Daryanto. Selama 30 menit ke depan akan kami sajikan sejumlah berita menarik dari Blora dalam sepekan terakhir. Pemirsa, kita patut bangga. Blora sepekan ini dipenuhi sinyal kemajuan yang kuat. Mega proyek jalan mulus senilai 20,5 miliar dan Pasar Ngawen yang bangkit dengan kucuran dana 38 miliar. Dan yang paling hangat adalah momen langka ucapan selamat ulang tahun ke-74 kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dari 1535 PPPK Blora yang baru saja dilantik. Simak liputan eksklusif ini yang kami rangkum dalam Blora This Week. Langsung saja pemirsa, berita yang pertama, ancam tutup dapur program MBG yang tak ber-SLHS per 1 November. Pemirsa, ini ultimatum keras dari Blora. Wakil Bupati Blora Hajah Sri Setiorini memberi batas waktu hingga 1 November 2025 bagi 55 dapur program makan bergizi gratis atau MBG jika tak segera mengantongi sertifikat higien dan terbuka soal tester makanan, sanksinya tutup. Wakil Bupati Blora, Hajah Sri Setiorini, mengancam akan menutup sementara 55 dapur program makan bergizi gratis MBG di Blora yang belum memiliki sertifikat Layak Higien dan Sanitasi SLHS serta tidak menyediakan tester makanan. Batas waktu kepatuhan yang ditetapkan adalah 1 November 2025. Ancaman keras ini disampaikan Wabub Setiorini yang juga Ketua Satgas MBG Blora dalam rapat koordinasi atau Rakor MBG di Pendopo Kabupaten Blora, Senin 13/10/2025. Rakor digelar menyusul banyaknya aduan terkait kualitas makanan yang disajikan. Kami minta kepada ahli gizi untuk memperhatikan menu yang disajikan dan segera memenuhi persyaratan SLHS. Jika tidak, saya akan tutup sementara dan saya akan laporkan ke Badan Gizi Nasional. Tegas Wabub yang akrab dipanggil Bude Rini ini. Fokus anggaran dan pemetaan ulang sasaran. Selain fokus pada higienitas, Wabub menekankan dua isu krusial lainnya. Penggunaan anggaran murni bahan baku. Anggaran Rp10.000 per penerima manfaat harus murni digunakan untuk pembelian bahan makanan. Biaya operasional dan sewa kiosok sudah dialokasikan terpisah. Pemetaan ulang sasaran. Forkopimcam diminta segera mendata ulang sasaran penerima manfaat. Dapur yang overload atau kelebihan beban akan diatur ulang untuk menjamin pemerataan layanan. Dalam rakor tersebut, peran sentral ahli gizi sebagai penentu perencanaan menu, standar porsi, seleksi bahan baku, hingga kendali mutu makanan, termasuk uji tester atau organoleptik, kembali ditekankan. Jadi saya tolong betul-betul, saya titipkan kepada ahli gizi. Saya tidak mau lagi, saya di sini. Tadi tugas saya awal buka, itu saya didai Pak Bupati untuk buka. Tapi di sini saya sudah berubah menjadi ketua satgas. Di mana ketua satgas ini hanya untuk ngawasin pelaksanaan MBG. Tapi setelah kita lihat, kalau sajian menu yang panjenengan sajikan itu untuk jelomproke masa depan anak, kita berhak untuk nyemprot. Gitu ya, ahli gizi ya. Ini Pak Kapolsek, Pak Koramil, ini nanti yang akan ngecek panjenengan dan petugas dari puskesmas. Itu masalah penyediaan makanan. Bocah yuraken mau bendino mbok indok. Mestinya ada daging, ada ayam, ada telur, ada ikan. Itu harus berputar. Jangan sampai seperti waktu saya datang di sebuah SPPG, ikan pesanan sudah bau, tetap dimasak. Jenengan sebagai ahli gizi harus berani menolak. Ini tidak layak untuk dimasak. Panjenengan diberi tugas, diberi gaji. Tugasnya adalah satu, melaksanakan sebuah tanggung jawab. Berita selanjutnya, Pasar Ngawen Blora dibangun ulang November ini. Anggarannya dari pusat yakni 38 miliar rupiah. Pemirsa,
akhir sebuah penantian pilu. Pasar Ngawen Blora yang tinggal puing usai dilalap api dipastikan akan bangkit dari api. Pemerintah pusat suntik dana 38 miliar rupiah dari Kementerian PUPR untuk pembangunannya kembali. Ya, Pasar Ngawen di Blora yang luluh lantak akibat kebakaran 2 tahun lalu dipastikan akan segera dibangun kembali. Pemerintah Kabupaten Blora telah menerima dukungan anggaran sebesar 38 miliar rupiah dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Pembangunan fisik pasar ditargetkan dimulai pada November 2025 dan rampung pada tahun 2026. Saat ini, proyek tersebut sedang dalam tahap proses lelang untuk menentukan kontraktor pelaksana. Kabar ini disampaikan oleh Kabid Pasar Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Blora, Margo Yuwono, mendampingi kunjungan kerja anggota Komisi 5 DPR RI, Haji Danang Wicaksana Sulistya, ke lokasi pasar. Alhamdulillah, Pasar Ngawen akhirnya akan dibangun kembali. Ini sangat berarti bagi 1.291 pedagang dan kegiatan ekonomi warga Ngawen yang sempat terhambat hampir 2 tahun, ujar Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, sambil menyampaikan apresiasi atas sinergi dengan DPR RI. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama atas nama pemerintah Kabupaten Blora kami mengucapkan selamat datang kepada Mas Danang, anggota DPR RI Komisi 5. Kita tentunya mengucapkan terima kasih atas pendampingan beliau, atas pengawalan beliau. Alhamdulillah Pasar Ngawen dibangun, semoga nantinya sesuai dengan rencana dan bisa bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Ngawen dan sekitarnya. Karena sudah hampir 2 tahunan ini kegiatan ekonomi yang ada di Ngawen dan sekitarnya ini agak terkendala. Jadi insya Allah nanti akan lancar kembali. Margo Yuwono menambahkan, pihaknya kini fokus pada sosialisasi dan pembersihan puing agar lokasi siap saat pembangunan dimulai. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menegaskan keberhasilan penganggaran ini merupakan hasil koordinasi intensif antara Pemkab Blora dan DPR RI. Terima kasih Pak Bupati, artinya ini saya sebagai DPR RI Dapil ini di Blora, salah satunya menjadi dapil saya. Banyak kita diskusi dan kemarin dengan pemerintah Kabupaten Blora, beberapa poin-poin yang untuk kira-kira yang dibangunkan oleh pusat apa aja, dan alhamdulillah salah satu titiknya adalah di Pasar Ngawen ini. Kemarin kami berhasil meyakinkan pemerintah pusat untuk menganggarkan 1 titik untuk Pasar Ngawen. Dan selanjutnya nanti kita tunggu untuk stadion, untuk jalan. Artinya ini menjadi sinergi kami. Saya di DPR RI dan bersama pemerintah Kabupaten Blora. Bagaimanapun juga bagaimana pembangunan di Blora ini menjadi bagian dan tidak terpisahkan antara pemerintah kabupaten dengan DPR RI dari Dapil Blora ini. Mohon dukungannya, mohon doanya, sehingga pembangunan di Blora bisa menjadi salah satu atau banyak pembangunan dari pemerintah pusat untuk bisa dibangun di Kabupaten Blora. Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Ngawen, Ahmad Soleh, turut menyatakan rasa syukur dan terima kasih atas terrealisasinya pembangunan yang telah lama dinantikan ini. Berita seputar MBG di Blora masih mewarnai Blora This Week edisi ini, yakni Sida MBG di Todanan Wabu Blora pastikan siswa SMK terima makanan bergizi. Pemirsa, bukan sekedar janji, Wakil Bupati Blora, Hajah Sri Setiorini selaku Komandan Satgas MBG tak mau ambil resiko. Ia gelar sidak mendadak ke SMK Qusinatul Ulum Todanan hari Rabu, memastikan sendiri kualitas makanan dan penyaluran program makan gratis benar-benar sesuai standar. Wakil Bupati Blora, Hajah Sri Setiorini, selaku Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG, melakukan inspeksi mendadak atau sidak di SMK Qusinatul Ulum Todanan pada Rabu 15 Oktober 2025.
Sidak bertujuan memastikan pelaksanaan dan pendistribusian program MBG berjalan lancar dan kualitas makanan sesuai standar. Wabub Setiorini bersama rombongan mengecek langsung menu, variasi, dan mekanisme distribusi makanan. Syukurlah, hasil sidak menunjukkan anak-anak tidak ada yang komplain. Kepala sekolah juga melaporkan bahwa makanan habis dan disukai, papar Wabub Setiorini. Seminggu berapa kali? Variasi sekitar 2 sampai 3 kali. Ini kan ada 5 hari. Ya 5 hari kerja, 5 hari sekolah. Sampai Jumat. Ya. Cuman Terus 2 hari. lebih banyak telur apa lebih banyak ayam? Variasi. Ayam. Terus Banyak ayam. pernah itu Oh banyak ayam. Banyak telur, ayam. Telur. Nggih, banyak. Kebanyakan dari 6 hari itu ayamnya sekitar 4 kali. Telurnya mungkin 2 kali. Dan anak suka yang mana? Tergantung menunya Habis, ya, Bu. sebagian Oh habis? sebagian besar. Oh ya syukurlah. kebanyakan sini kan jauh, Bu. Jadi dari Rumahnya rumah jauh. itu belum Maka. ring kok dari. Dan ini porsi semene iki apa? Cukup, Mbak? Guru, oh sudah cukup. Oke, karena Oh. bergizi kan Bu, kenyang kan sudah Nggih, bergizi. Jadi Ya wis syukurlah nek tidak ada komplain. Program MBG dinilai berdampak positif oleh pihak sekolah dan siswa. Salah satu siswa, Dinda, mengungkapkan MBG membantu menghemat uang saku, sekaligus menyajikan makanan yang sehat dan enak. Dari SMK Khadijatul Ulum Tabanan. Dana. Oh, ambil itu dana. Nama saya Dinda. Terkait Betul, di dengan asrama, MBG ya? makan gizi gratis ini gimana, Dek? Rencana sudah ada. Saya bersama teman-teman merasa sangat Oh. terbantu karena adanya MBG dan juga makanannya enak-enak, kayak cukup membantu lah. Mungkin ada Siswa pesan sakit dana terkait ya? mengikuti. Ring Todanan jauh-jauh. Semoga Kecamatan Rosari dari kecamatan terus Japa. berlanjut Bunduran, agar Cawangi. kita Terus siswa dari rumah bisa itu kebanyakan mereka dereng. Ya maka. merasakan sertifikat. Guru SMK Khazinatul Ulum juga menilai program ini membuat siswa makan siang lebih teratur dan menerima asupan gizi seimbang. Perkenalkan, saya Lanur Aini, guru dari SMK Khazinatul Ulum Tabanan. Di sini saya akan memberikan pendapat saya terkait dengan MBG yang sudah dijalankan di SMK Khazinatul Ulum Tabanan. Terkait MBG, menurut saya sangat memberikan dampak yang positif, terutama untuk makan siang anak-anak menjadi lebih teratur dan memberikan gizi yang seimbang untuk keberlanjutannya. Masih di Blora Distrik, tingkatkan mutu konstruksi ratusan tukang pasang bata Blora ikuti sertifikasi. Pemirsa, naik kelas. Ratusan tukang bangunan Blora rebutan sertifikasi pasang bata. Gandeng anggota DPR RI dan Balai Jasa Konstruksi, bukti komitmen tingkatkan kualitas pekerja konstruksi lokal di Ngawen. Ratusan pekerja konstruksi di Kabupaten Blora mengikuti pelatihan dan uji sertifikasi tukang pasang bata jenjang 1 di kantor Kecamatan Ngawen pada Rabu 15/10/2025. Program ini diselenggarakan atas kerjasama Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya dengan anggota Komisi 5 DPR RI Haji Danang Wicaksana Sulistia. Wakil Bupati Blora, Haja Sri Setiorini mengapresiasi sinergi ini, menegaskan bahwa sertifikasi adalah kebutuhan mendasar untuk memastikan setiap proyek pembangunan dikerjakan oleh tenaga ahli kompeten. Melalui kegiatan ini, para tukang kita tidak hanya mendapat pengakuan keahlian, tetapi juga pemahaman standar kerja nasional, ujar Wabud. Ia berharap sertifikasi ini dapat memperluas peluang kerja lokal di proyek nasional dan daerah. Kepala Seksi Pelaksanaan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya, Esti Dwinda, menambahkan, tujuan utama program ini adalah meningkatkan daya saing pekerja dan menjamin pembangunan infrastruktur memenuhi standar mutu. Selanjutnya, ini berita yang cukup membangkitkan harapan. Jalan Cabak Bleboh Blora segera mulus berkat impres jalan daerah senilai 20,5 miliar. Pemirsa, akhir derita jalan berlubang di ruas Cabak Bleboh di Blora kini akan segera mulus dan kinclong. Dana 20,5 miliar rupiah dari impres jalan daerah
2025 sukses akan menyulap akses warga Jiken ini. Ruas Jalan Cabak Blebo di Kecamatan Jiken, Blora, kini mulus berkat tuntasnya pembangunan yang didanai melalui program Impres Jalan Daerah atau IJD 2025 dengan alokasi anggaran sebesar 20,5 miliar rupiah. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, bersama anggota DPR RI Danang Wicaksona Sulistia, meninjau langsung jalan tersebut pada Rabu 15/10/2025. Alhamdulillah, kolaborasi pemerintah daerah dan pusat ini nyata. Kami berterima kasih kepada Presiden dan Kementerian PUPR, ujar Bupati Arif. Tentunya kami masyarakat Blora mengucapkan terima kasih untuk Pak Presiden karena jalan ini akan dibangun tuntas melalui Impres Jalan, dan alhamdulillah tahun ini Kabupaten Blora mendapatkan sekitar hampir 100 miliar ya untuk 4 ruas jalan, yaitu dari Cabak Bleboh tuntas, terus kemudian nanti Jepon, Bogorejo, perbatasan Tuban, terus kemudian Keser, Tunjungan, Langitan tuntas, terus kemudian Japah, Tunjungan tuntas juga. Ini luar biasa, salah satunya berkat perjuangan dari Mas Danang ini yang mengawal Bupati. Ini luar biasa. Sebelumnya, Pemkab Blora juga mengalokasikan APBD senilai 5,5 miliar rupiah untuk ruas yang sama. Anggota DPR RI Danang Wicaksona menjelaskan total dukungan IJD di Blora mencapai sekitar 97 miliar rupiah untuk 4 ruas jalan. Syukur alhamdulillah, insya Allah di tahun ini ruas-ruas tadi yang sebelumnya merupakan keinginan dari warga Blora, alhamdulillah di 2025 ini akan dibangun, dan semoga ini menjadikan keberkahan untuk semua dan menjadikan penghubung jalannya biar lebih lancar, baik itu nanti untuk pertanian maupun penyaluran pupuk, apapun pangan, yang jelas untuk semua kepentingan rakyat. Mari kita bersama-sama. Matur nuwun Pak Prabowo. Ya, terima kasih Pak Presiden. Salam dari Blora. Kepala Desa Bleboh Arif Hidayat menyambut gembira karena mobilitas warga kini lebih mudah membuka akses ke pusat ekonomi dan layanan kesehatan. Bupati Arif berharap sinergi ini terus berlanjut demi pemerataan pembangunan. Masih di Blora This Week, ADB Med gelar Rakernas di Cepu mendesak percepatan PI 10% dan keadilan DBH Migas. Pemirsa, Blora jadi pusat kekuatan energi. Gedung PEM AK Migas Cepu jadi saksi rapat kerja nasional atau Rakernas ADB Med. Ratusan delegasi penguasa energi daerah dan BUMD se-Indonesia hadir menegaskan tekad Ketua Umum Al-Haris sinergi untuk kedaulatan energi berkelanjutan. Asosiasi Daerah Penghasil Minyak dan Gas Bumi ADPMET menggelar rapat kerja nasional Rakernas di Gedung PEM AK Migas Cepu, Blora pada 15 sampai 17 Oktober 2025. Rakernas ini dihadiri 61 delegasi dari 35 daerah dan 26 BUMD migas se-Indonesia. Ketua Umum ADPMET, Dr. Haji Al-Haris, menyatakan Rakernas bertujuan menyatukan visi untuk pengelolaan sumber daya energi daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Isu utama yang menjadi sorotan dalam pertemuan ini adalah akselerasi PI 10%, mendesak percepatan implementasi Participating Interest PI 10% bagi BUMD migas daerah sesuai Kepmen ESDM nomor 14 tahun 2025. Keadilan DBH menyoroti pengurangan dana bagi hasil migas dan meminta keadilan di tengah pemotongan dana transfer ke daerah. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, selaku tuan rumah, menjelaskan Rakernas juga diisi dengan bisnis matching BUMD dan field trip ke Sumur Tua Ledok Sambong. Hasil Rakernas ini rencananya akan dilaporkan kepada Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri untuk menjadi pertimbangan dalam kebijakan nasional. Selain itu, dilakukan penandatanganan MOU peningkatan SDM migas dengan Kepala Badan BPSDM ESDM.
Berita selanjutnya, Bupati Blora lantik 1535 P3K tahap 2 formasi 2024. Pemirsa, lebih dari 1.000 orang kini resmi jadi aparatur negara. Di bawah langit Blora, Bupati Arif Rohman melantik 1535 P3K formasi tahun 2024 tahap 2. Mayoritas adalah tenaga teknis. Mereka kini terikat kontrak 5 tahun. Sebuah langkah besar menuju kepastian karir. Sebanyak 1.535 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK formasi 2024 tahap 2 dilantik secara resmi oleh Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, di alun-alun Blora pada Jumat sore, 17 Oktober 2025. Rincian PPPK yang dilantik terdiri dari tenaga teknis 1.214 orang, guru 266 orang, dan tenaga kesehatan 55 orang. Mereka akan menjalani masa kontrak kerja selama 5 tahun dengan evaluasi kinerja tahunan. Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan pengambilan sumpah dan janji bagi 7 orang PNS. Bupati Arif Rohman mengucapkan selamat dan menekankan bahwa status ASN yang baru disandang harus diikuti dengan peningkatan kinerja dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami berharap pelayanan di Kabupaten Blora ini harus lebih ditingkatkan. Diniatkan ikhlas untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai ASN, tegas Bupati. Perlu kami sampaikan bahwa dengan pengangkatan P3K ini diharapkan nantinya akan mampu untuk mendukung kinerja dari pemerintahan Kabupaten Blora, dan tentunya Bapak Ibu saya harapkan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi karena Bapak Ibu sudah menyandang status sebagai ASN, secara otomatis terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu diharapkan Bapak Ibu bisa menjadi contoh karena sudah statusnya menjadi ASN. Selanjutnya kita berharap bahwasanya pelayanan di Kabupaten Blora ini harus lebih ditingkatkan. Karena yang menjadi motor penggerak pelayanan ini adalah para ASN termasuk dari Bapak Ibu semuanya. Jadi diniatkan ikhlas untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ASN. Jadi loyalitas sebagai ASN harus dijaga, pengabdian, kecintaan terhadap pekerjaan ini harus selalu ditumbuhkan. Jadi pekerjaan ini tidak sebagai beban, tapi sebagai wahana pengabdian, aktualisasi diri yang menyenangkan, sehingga dapat membawa kebahagiaan dan keberkahan. Pelantikan ini menjadi momen mengharukan bagi sejumlah PPPK yang telah lama mengabdi. Di antaranya Yasir, seorang PPPK difabel yang telah mengabdi 13 tahun, serta Pangat yang dilantik menjelang usia purna bakti. Masih di Blora This Week, ini berita selanjutnya, yakni tentang ribuan muslimat dan fatayat NU gelar konsolidasi di Harlah ke-79 di Blora. Ribuan muslimat dan fatayat NU di Blora merayakan Harlah ke-79 muslimat NU, yakni dengan menggelar konsolidasi internal dan Blora bersolawat pada Minggu 19 Oktober 2025. Acara ini menegaskan peran strategis perempuan NU sebagai elemen vital dan tiang negara yang solid dalam mendukung program NU dan pembangunan daerah. Dihadiri Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman, tokoh penting lainnya. Ribuan anggota muslimat dan fatayat Nahdlatul Ulama NU Kabupaten Blora memadati Gor Mustika Blora pada Minggu 19 Oktober 2025 untuk memperingati hari lahir atau Harlah ke-79 muslimat NU. Acara yang dikemas dalam Blora Bersolawat bersama Al-Habib Muhammad Syafi'i Al-Aidrus ini menjadi ajang konsolidasi internal serta penegasan peran strategis perempuan NU. Ketua Muslimat NU Blora, Komariah, menekankan soliditas muslimat dan fatayat sebagai elemen vital NU. Kita harus selalu solid dalam membantu dan mendukung program NU di masyarakat, ujarnya. Senada,
Ketua PCNU Blora, Haji M. Fatah, menegaskan pentingnya peran perempuan sebagai tiang negara. Apresiasi juga datang dari Ketua DPRD Blora, Haji Mustafa, yang menilai Muslimat NU sebagai garda terdepan dalam menyebarkan nilai-nilai keislaman hingga ke pelosok. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman mengucapkan selamat harlah ke-79 dan mengajak Muslimat NU berperan aktif mendukung pembangunan daerah mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pertanian. Bupati juga berkelakar bahwa keberhasilannya tak lepas dari doa ibunya yang merupakan kader Muslimat yang menunjukkan peran besar kaum ibu dalam kemajuan daerah. Acara semakin semarak dengan kehadiran istri Wakil Gubernur Jawa Tengah, Nyai Hajah Nawal Nur Arafah Yasin, yang menyampaikan mau'idoh hasanah. Dalam kegiatan ini, Basnas Blora juga menyalurkan santunan kepada 60 anak yatim. Harlah ke-79 ini menjadi momentum penguatan solidaritas, nilai-nilai keislaman, dan peran strategis perempuan NU dalam pembangunan Kabupaten Blora. Mengakhiri perjumpaan di Blora This Week dengan berita Bupati dan ASN ucapkan selamat ulang tahun ke-74 kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, Bupati Blora ciptakan momen spesial. Bukan kebetulan pelantikan 1535 P3K sengaja digelar bertepatan dengan hari ulang tahun ke-74 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dipimpin Bupati Arif Rohman, ribuan pegawai baru Blora kirim ucapan selamat dan terima kasih atas perhatian Presiden untuk Blora. Sebanyak 1.535 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Kabupaten Blora yang baru dilantik pada Jumat sore 17/10/2025 turut menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-74 kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Momen pelantikan di alun-alun Blora ini sengaja dipilih bertepatan dengan hari kelahiran Presiden. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, memimpin ucapan tersebut, sekaligus menghaturkan terima kasih atas perhatian Presiden terhadap Blora. Kita pilih hari ini memang sengaja. Kita lantik tanggal 17, karena hari ini bertepatan dengan ulang tahunnya Pak Presiden Prabowo yang ke-74, ungkap Bupati Arif. Kita pilih hari ini memang sengaja, kita lantik tanggal 17, karena hari ini bertepatan dengan ulang tahunnya Pak Presiden Prabowo, ya, yang ke-74 tahun. Ya, tentunya masyarakat Kabupaten Blora mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Presiden. Semoga di ulang tahunnya yang ke-74 ini selalu diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan, kelancaran dalam rangka memimpin negara Republik Indonesia kita tercinta ini. Bupati Arif menyebutkan, perhatian Presiden terhadap Blora sangat besar, terbukti dari bantuan infrastruktur ratusan miliar. Di antaranya adalah Inpres Jalan Daerah 2025 senilai hampir 100 miliar rupiah untuk 4 ruas jalan, serta bantuan pembangunan kembali Pasar Ngawen sebesar 38 miliar rupiah. Bupati berharap Presiden Prabowo selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam memimpin negara. Pemirsa, itulah rangkuman kemajuan Blora dalam sepekan terakhir. Jalan mulus, pasar bangkit, dan dukungan solid untuk Presiden Republik Indonesia. Terbukti sinyal kebangkitan Blora semakin kuat. Saya, Urip Daryanto, dan seluruh kru Blora TV yang bertugas mohon undur diri. Jangan lewatkan Blora This Week minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.